Aku berdoa, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mazmur 122. Mazmur ini disebut juga nyanyian syarah. Nyanyian syarah yang diawali oleh keyakinan bahwa umat melakukan perjalanan dari tempat mereka berada menuju ke lokasi tempat di mana mereka harus melakukan penyembahan ritus secara bersama. Konteks umat pada masa lalu yaitu mereka dari mana-mana mereka menuju ke kota Yerusalem, karena pada masa itu hanya ada satu bait atau mereka sebut bait Allah, di mana mereka melakukan ibadah secara bersama minimal setahun sekali. Dan ritus syarah tersebut, maka mau tidak mau umat harus berjalan dengan atau menggunakan moda transportasi pada masa itu, onta atau keledai, melakukan perjalanan jauh melewati padang gurun, lembah, gunung, bukit, jalan. Nah, situasi itu melelahkan, namun karena keyakinan untuk bertemu melakukan ibadah, maka mereka lakukan semuanya itu dengan sukacita. Dalam arti dalam Mazmur juga mengungkapkan bahwa mereka berjalan makin lama bukan makin lelah tapi makin kuat. Di bagian lain Mazmur juga mengatakan bahwa matahari tidak membuat mereka kepanasan ataupun malam hari tidak kedinginan. Itu karena semangat keagamaan, semangat untuk menyembah Tuhan bergelora di dalam hati. Dalam semangat itu mereka melangkah. Nah, ketika tiba di tempat mereka berada, maka yang utama mereka lakukan doa-doa. Nah, doa yang utama juga mereka berdoa buat kota di mana mereka menyembah atau melakukan ritus itu. Nah, umat pada masa itu karena mereka menuju Yerusalem, maka mereka berdoa untuk Yerusalem. Nah, kalimat doanya coba saudara lihat di bagian bawah. Setelah judul ada tanda panah ke bawah, tekan, kemudian dia akan lengkap dari saya baca tadi. Nah, Anda bisa bertemu di situ tentang gubahan yang saya lakukan dalam dari Mazmur 122 ini. Nah, memang faktanya bahwa kita, Anda dan saya tidak melakukan ritus penyembahan sebagaimana umat yang lain, atau katakanlah kita memang melakukan perjalanan, perjalanan wisata spiritual juga ada, tapi bukan satu kewajiban. Atau kalau seperti umat Islam kan punya satu kewajiban ritus, yaitu syarah atau perjalanan haji. Nah, itu yang terjadi. Nah, apapun itu dalam perjalanan syarah, kita selalu diiringi dengan doa-doa, dan doa-doa itu dengan semangat untuk penyembahan. Dan ketika sampai di tempat syarah, doa-doa yang sama dinaikkan dengan permohonan-permohonan yang bisa saja permohonan atau nasar yang akan dinaikkan
dengan sungguh-sungguh tentu saja ya. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang dalam konteks kekinian yang tidak melakukan secara spiritual, secara rohani, perjalanan rohani seperti umat pada masa lalu, tapi dengan satu keyakinan bahwa hidup dan kehidupan adalah suatu siara hidup dan kehidupan. Hidup dan kehidupan adalah perjalanan dari kita ketika kita dilahirkan sampai kita kembali ke dalam pemilik hidup dan kehidupan. Durasi yang sekarang kita jalani ini adalah durasi siara hidup dan kehidupan. Nah, dalam siara hidup dan kehidupan sekarang ini, perjalanan dari lahir sampai nanti Tuhan mengambil hidup dan kehidupan itu seringkali dipenuhi dengan segala macam hal yang mewarnai hidup dan kehidupan ini, mulai dari berkeluarga, berinteraksi, bekerja, senang, suka, cita, kesedihan, ratapan, rintihan, dan banyak hal yang lain yang terjadi. Nah, dalam konteks itu juga, dalam konteks kekinian kita yang ada sekarang mungkin di dusun, di desa, di kelurahan, di kecamatan, kota, kabupaten, atau provinsi, secara menyeluruh kita adalah dalam satu komunitas bangsa yang besar. Nah, kalau secara rohani itu ada doa-doa untuk tempat di mana melakukan siara, maka siara hidup dan kehidupan tentu saja harus ada juga doa-doa untuk bangsa, doa-doa buat provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dan dusun semuanya. Nah, doanya bisa saja doa yang sama dengan pemazmur pada masa lalu. Biarlah kesejahteraan ada di kota, di tempat, di rumah, tiap rumah yang ada di sekitar kita. Biarlah kesejahteraan ada di sekitar RT, RW kita, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, dan bangsa ini. Biarlah kesejahteraan, damai, perdamaian dari Tuhan itu ada di sekitar kita. Karena ada keinginan itu, maka kita melihat bahwa perjalanan hidup dan kehidupan kita, siara hidup dan kehidupan ini harus juga diisi oleh doa-doa untuk bangsa, doa-doa buat komunitas, doa-doa buat negara, doa-doa buat semuanya. Dan semua yang ada itu kita jadikan sebagai saudara dalam kemanusiaan. Beda-beda suku, beda subsuku, beda etnis, beda golongan, beda agama, semuanya beda. Tapi kita bungkus semuanya itu sebagai saudara dalam kemanusiaan yang patut kita doakan mereka. Nah, itu sebagai tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah umat Allah yang tidak membedakan sesama. Karena Tuhan itu, Allah itu tidak pernah membedakan siapapun. Ia menjadikan manusia di dalam kesetaraan. Nah, di dalam kesetaraan itu pun kita mendoakan semuanya. Karena semuanya adalah saudara dalam kemanusiaan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa untuk bangsa, kita berdoa buat negara, kita berdoa buat orang-orang di sekitar kita. Itu adalah bagian doa yang terbesar ketika kita duduk di sudut doa dan sudut sembahyang kita. Dari situ, dari doa secara itu kita belajar buat tidak berdoa dalam keegoan kita untuk kepentingan pribadi, keluarga, famili, dan orang dekat. Tapi kita sudah mempunyai wawasan yang luar biasa, kita sudah punya pandangan yang besar bahwa kita berdoa untuk semua, bukan untuk pribadi kita. Tidak egois itu mulai dari mana? Tidak egois itu bukan berarti kita hanya punya dua sebagai satu orang lain. Tapi tidak egois itu adalah dimulai dari doa-doa kita. Doa-doa untuk semua.
Kalau kita tidak mulai dari doa-doa kita, bagaimana kita bisa mempraktekkan tidak egois dan kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan diri sendiri kepada masyarakat? Mari kita periksa diri masing-masing. Amin. Mari tunduk kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pemazmur telah mewariskan kepada kami suatu teladan untuk mendoakan orang-orang di sekitar kami, untuk negeri kami, untuk bangsa kami, dan untuk semuanya, agar ada sejahtera, damai, kebaikan untuk semua orang di dalam sebagai manusia dan kemanusiaan mereka. Amin.